Bayangkan Pulau Jawa di awal abad ke-20. Penuh sesak dengan penduduk yang hidup berdekatan satu sama lain. Rumah-rumah berdiri rapat, jalan-jalan sempit, dan suasana hiruk-pikuk menjadi pemandangan sehari-hari. Penduduknya berdesak-desakan di lahan yang terbatas. Setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan pertanian. Tanah Jawa, meskipun subur, tak cukup lagi menampung jumlah manusia yang terus bertambah. Pertanian yang intensif dan populasi yang padat membuat sumber daya alam semakin menipis. Berbeda dengan Jawa, Sumatera saat itu masih terbentang luas. Pulau ini menawarkan pemandangan yang sangat berbeda, dengan hamparan tanah yang luas dan belum banyak dihuni. Hutan lebat, sungai lebar, dan tanah yang subur menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Sumatera adalah tanah yang penuh potensi, dengan sumber daya alam yang melimpah, dan lahan yang luas untuk pertanian dan pemukiman baru. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi titik awal sebuah perpindahan besar-besaran dalam sejarah Indonesia, transmigrasi orang Jawa ke Sumatera. Program transmigrasi ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan memanfaatkan lahan subur di Sumatera. Ribuan orang Jawa pindah ke Sumatera dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kesempatan baru. Mereka membawa budaya, tradisi, dan jalan masa depan lebih cerah. Pulau Jawa, khususnya di pedesaan, menghadapi masalah overpopulasi yang serius. Dengan populasi yang terus meningkat, desa-desa di Jawa menjadi semakin padat. Rumah-rumah berdempatan, dan lahan pertanian semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak keluarga hidup dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan pertanian semakin sempit, hasil panen tak mampu memenuhi kebutuhan. Kemiskinan merajalela. Para petani berjuang dengan lahan yang kecil dan hasil panen yang tidak mencukupi. Banyak dari mereka yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan atau bahkan meninggalkan desa mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Pemerintah kolonial Belanda melihat hal ini sebagai peluang. Mereka menyadari bahwa kepadatan penduduk di Jawa bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah lain. Dengan demikian, mereka mulai merencanakan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah yang kurang padat. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan di Sumatera. Perkebunan-perkebunan ini membutuhkan banyak pekerja untuk mengolah tanah dan menanam berbagai komoditas seperti karet, kopi, dan teh. Dengan memindahkan penduduk dari Jawa, pemerintah kolonial berharap dapat meningkatkan produksi perkebunan dan mengurangi tekanan populasi di Jawa. Pada tahun 1905, dimulailah program transmigrasi pertama. Program ini bertujuan untuk memindahkan ribuan keluarga dari Jawa ke Sumatera. Mereka diberikan lahan untuk diolah dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Banyak keluarga yang melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan memulai hidup baru. Orang-orang Jawa ditawari kehidupan yang lebih baik di tanah baru. Mereka berangkat dengan harapan besar, meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari masa depan yang lebih cerah. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi semangat dan harapan mereka membuat mereka terus maju. Tanah yang luas, pekerjaan yang tersedia, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Di Sumatera, mereka menemukan lahan yang luas dan subur, serta kesempatan untuk bekerja di perkebunan. Meskipun tantangan tetap ada, banyak dari mereka yang berhasil membangun kehidupan baru dan berkontribusi pada perkembangan daerah tersebut. Perjalanan menuju Sumatera bukanlah perjalanan yang mudah. Para transmigran harus berlayar selama berhari-hari, menghadapi ombak besar dan cuaca yang tidak menentu. Kapal-kapal yang mereka tumpangi seringkali penuh sesak dengan penumpang, membawa harapan dan impian akan kehidupan yang lebih baik di tanah seberang. Para transmigran harus berlayar selama berhari-hari, meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta. Mereka berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, dengan harapan suatu hari nanti bisa bertemu kembali di tanah yang baru. Meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta adalah keputusan yang berat. Namun, mereka yakin bahwa Sumatera menawarkan peluang yang lebih baik. Tujuan utama mereka adalah Sumatera Timur dan Selatan, daerah yang dikenal dengan perkebunan yang luas dan subur. Tujuan utama mereka adalah Sumatera Timur dan Selatan. Di sana, perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit telah menanti. Para transmigran berharap bisa mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih baik di perkebunan-perkebunan tersebut.
Di sana, perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit telah menanti. Namun, kehidupan di perkebunan tidaklah mudah. Mereka harus bekerja keras dari pagi hingga malam, menghadapi berbagai tantangan alam dan kondisi kerja yang berat. Tiba di Sumatera, mereka dihadapkan dengan tantangan baru. Hutan lebat harus dibuka, rumah baru harus dibangun. Para transmigran harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, belajar cara bertani dan berkebun di tanah yang berbeda dari kampung halaman mereka. Kehidupan di tanah rantau pun dimulai. Mereka membangun komunitas baru, saling membantu dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan semangat dan tekad yang kuat, para transmigran ini perlahan-lahan membangun kehidupan baru di Sumatera, membawa harapan dan impian mereka menjadi kenyataan. Pemerintah kolonial menerapkan sistem kerja paksa di perkebunan. Para transmigran bekerja keras dengan upah yang minim. Meskipun berat, kehidupan di Sumatera memberikan kesempatan baru. Mereka belajar bertani tanaman baru, membangun komunitas, dan beradaptasi dengan budaya lokal. Namun, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap ada. Sistem kolonial menciptakan ketimpangan antara para pekerja dan pemilik perkebunan. Section 5, Indonesia Merdeka, transmigrasi berlanjut mewujudkan pemerataan pembangunan. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat baru. Program transmigrasi dilanjutkan dengan tujuan yang berbeda, pemerataan pembangunan dan penduduk. Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur dan fasilitas di daerah tujuan transmigrasi. Lahan pertanian disiapkan, sekolah dan rumah sakit dibangun. Program transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa. Section 6 Lampung, kisah sukses desa-desa transmigran di Bumi Ruwa Jurai. Salah satu contoh kesuksesan program transmigrasi adalah di Provinsi Lampung. Ribuan hektar lahan diubah menjadi desa-desa transmigran yang produktif. Para transmigran, dengan kerja keras dan semangat gotong royong, berhasil membangun kehidupan yang lebih baik. Desa-desa transmigran di Lampung menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan. Section 7 Dua sisi mata uang, dampak positif dan negatif transmigrasi. Program transmigrasi memberikan dampak positif bagi Indonesia. Persebaran penduduk yang lebih merata, pembukaan lahan baru, dan peningkatan ekonomi di daerah. Namun, transmigrasi juga menimbulkan dampak negatif. Konflik lahan antara penduduk asli dan transmigran, kerusakan lingkungan akibat deforestasi, dan hilangnya budaya lokal. Section 8, Transmigrasi di era modern, relevansi dan tantangannya saat ini. Di era modern ini, program transmigrasi masih relevan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Namun, tantangannya semakin kompleks. Perubahan iklim, ketersediaan lahan, dan konflik sosial harus diatasi dengan solusi yang berkelanjutan. Section 9 Penutup, refleksi perjalanan panjang transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Perjalanan panjang yang penuh perjuangan, adaptasi dan perubahan. Di masa depan, program transmigrasi harus terus dievaluasi dan disempurnakan, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.